action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Perkenalkan, nama saya Reza Nadi Saputra. Perkenalkan, nama saya Rasya Abel Ahmad. Perkenalkan, nama saya Rianti Anjali Putri. Perkenalkan, nama saya Ranti Nur Aini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nadi Saputra. Di sini saya mau memberi pertanyaan kepada saudara Rasya. Perkenalkan, nama saya Rasya Abel Ahmad. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Reza Nadi Saputra. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal atas dan berikan contohnya dalam konteks masyarakat Indonesia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Reza Nadi Saputra. Jawabannya adalah mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing adalah perpindahan status sosial dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Dalam proses ini terjadi perubahan hak dan tanggung jawab. Contoh mobilitas sosial vertikal ke atas di Indonesia antara lain adalah seorang guru yang diangkat menjadi kepala sekolah dan juga seorang karyawan biasa yang menjadi seorang manajer. Dan antara mobilitas intergenerasi dan intragenerasi, berikan contoh masing-masing. Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah mobilitas intragenerasi pergerakan sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Mobilitas ini dapat bersifat horizontal atau vertikal. Mobilitas intergenerasi pergerakan sosial yang terjadi di lintas generasi. Mobilitas ini merupakan mobilitas vertikal yang tidak dilakukan langsung oleh seseorang, tetapi oleh keturunannya. Berikut contoh mobilitas intragenerasi adalah ayah yang bekerja sebagai karyawan swasta, anaknya bekerja sebagai seorang guru. Berikut contoh mobilitas intergenerasi adalah anak seorang petani yang rajin dan mampu menyekolahkan anaknya hingga sarjana dan menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri. Pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang dapat menghambat mobilitas sosial di Indonesia? Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan perilaku terhadap sesama karena alasan yang beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Diskriminasi dapat memicu konflik dan menghambat mobilitas sosial. Stereotip gender. Stereotip gender adalah membedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan. Contohnya adalah pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Sistem lapisan sosial tertutup dapat menghambat individu melakukan mobilitas sosial naik. Kebudayaan masyarakat. Kebudayaan yang masih bersifat tradisional akan menghambat mobilitas sosial. Kurangnya akses ke teknologi dan informasi. Kurangnya akses ke teknologi dan informasi dapat menghambat mobilitas sosial di pedesaan. Bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan mobilitas sosial? Jawabannya adalah pendidikan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan mobilitas sosial karena memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, membantu individu untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi, membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang penting, membantu individu untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah, membantu individu untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada kehidupan masyarakat lain. Pendidikan dapat mempercepat proses mobilitas sosial dalam sebuah masyarakat asalkan ada persyaratan yang memadai, yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Dan kelima, apa peran keluarga dalam proses mobilitas sosial? Dapat mempengaruhi dampak atau akibat dari proses yang terjadi. Berikut beberapa peran keluarga dalam proses mobilitas sosial. Yang pertama adalah agen sosialisasi pertama. Keluarga berperan sebagai agen sosialisasi pertama bagi anak-anak dalam membentuk sikap, nilai-nilai, dan keterampilan. 2. Membina dan membimbing. Keluarga membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik atau lingkungan budaya tempat tinggal. 3. Memberikan kasih sayang. Orang tua memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anaknya. Membangun kepercayaan. Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Ini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Reza Nadi. Perkenalkan, nama saya Rianti Anjali Putri. Saya akan melanjutkan jawaban dari
Bagaimana kebijakan alternatif dapat membantu meningkatkan mobilitas sosial kelompok marginal? Kebijakan afirmatif adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok yang selama ini kurang beruntung atau terpinggirkan. Kebijakan ini sangat penting meningkatkan mobilitas sosial kelompok marginal karena memberikan mereka akses yang lebih baik ke sumber daya dan peluang yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Berikut adalah beberapa cara. Mobilitas sosial dan kesetaraan. Bagaimana mobilitas sosial dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara? Mobilitas sosial dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara dengan cara: 1. Memberikan kesepakatan yang sama untuk meraih kesuksesan. 2. Mengurangi kemiskinan dan ketimpaan pendapat. 3. Memungkinkan pertukaran bakat dan keterampilan. 4. Membangun masyarakat yang inklusif. 5. Membawa perubahan dan perbaruan dalam nilai-nilai norma dan struktur sosial. Pertanyaan yang ke-8. Tantangan mobilitas sosial di era globalisasi. Apa saja tantangan baru yang diharapkan? Tantangan mobilitas sosial di era globalisasi. Apa saja tantangan baru yang dihadapi dalam mencapai mobilitas sosial di era globalisasi? Kesenjangan digital. 1. Akses teknologi. 2. Pasar kerja. 3. Standar pendidikan. 4. Otomasi. 5. Ekonomi. 6. Gaya hidup. 7. Latar belakang. 8. Utang. 9. Pendidikan. 10. Teknologi. 11. Membangun jaringan. 12. Fokus pada kualitas diri. 13. Konsumtif. Dan 14 adalah berpikir kritis. Peran pemerintah dalam mendorong mobilitas sosial. Kebijakan apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peluang mobilitas sosial masyarakat? Dapat melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peluang mobilitas sosial masyarakat seperti inovasi untuk mengatasi kemiskinan di daerah, regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mengkaji besar manfaat bantuan dengan mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai perubahan dalam hierarki dengan strata sosial. Mobilitas sosial yang tinggi dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan beragam. Mobilitas sosial secara sederhana adalah perpindahan seorang atau kelompok dari satu strata sosial ke strata sosial lainnya. Namun, di balik definisi yang singkat ini, terdapat dinamika sosial yang kompleks. Memahami konsep ini sangat penting untuk menganalisis dinamika masyarakat dan merumuskan kebijakan yang tepat. Kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.